Halo semuanya, kembali lagi di Cost Manager. Hari ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara memakai aplikasi Cost Manager. Di sini sudah tersedia dashboard view, di mana kita bisa melihat data dari setiap rumah-rumah yang ada atau kos-kosan atau apartemen yang ada. Sudah tersedia di atas untuk filtering, kita bisa memilih kos atau apartemen secara spesifik sehingga kita bisa melihat data secara spesifiknya. Atau kita bisa filter all house atau semua rumah agar kita bisa melihat semua data yang kita miliki. Untuk billing alerts, ini adalah tempat di mana kita bisa melihat tenan-tenan atau penyewa-penyewa yang prosesnya, statusnya sekarang lagi akan datang untuk pembayarannya atau pembayarannya sudah lewat pada masanya. Lalu di sini juga ada berapa jumlah kos-kosan atau apartemen yang kita miliki dan juga berapa jumlah rooms yang kita miliki. Untuk occupancy rate ini adalah tempat di mana kita bisa melihat dari 100% berapa presentasi ruangan-ruangan kita sudah dipenuhi. Lalu availability, juga gender, di sini kita bisa lihat okupansi sekarang tersedia 2, yaitu worker dan juga students. Lalu kita ada reports dan juga maintenance. Kita bisa melihat kamar-kamar mana yang sedang on report dan kamar-kamar mana yang sedang di dalam maintenance. Lalu di screen berikutnya adalah screen untuk houses-nya atau kos-kosan atau apartemen, tergantung dengan Bapak Ibu mau pakai aplikasi ini untuk handling kos-kosan atau apartemen. Lalu kita bisa klik add house. Lalu di sini kita bisa tulis kos 1 atau sesuaikan dengan nama kos-kosan atau apartemen Bapak Ibu. Address-nya kita taruh di kos 1 dulu. Dan number of room-nya tergantung dengan Bapak Ibu. Sekarang kita hanya taruh 5 saja. Lalu jangan khawatir Bapak Ibu, ketika Anda pakai aplikasi ini memang menggunakan aplikasi baru, tapi bukan berarti semua harus diinput manual secara satu-satu. Sudah kita sediakan cara input secara batch, yaitu dengan import Excel. Bagaimana caranya? Anda bisa download Excel template yang ada, lalu diisi dengan tenan atau penyewa yang sekarang sudah tersedia, lalu Anda bisa import langsung ke dalam aplikasi kita. Kita coba import secara langsung. Lalu di sini tersedia ada 11 penyewa yang ada di file import. Lalu saya start import. Ketika import sudah komplit, kita back to room list. Di sini kita bisa lihat tenan-tenan yang ada di file import kita. Kita juga bisa filter dari available, unavailable. Available artinya adalah kamar-kamar yang tersedia untuk disewa. Unavailable adalah kamar-kamar yang sudah disewa. Upcoming payment ini untuk kita bisa melihat mana-mana saja sih yang pembayarannya akan datang. Ya, overdue ini adalah kamar-kamar yang pembayarannya sudah lewat. Lalu bagaimana kalau kita mau menambahkan kamar baru? Caranya adalah kita bisa add new room. Lalu kita bisa pencet add new room di sini. Kita bisa masukkan room number berapa. Semisal kita taruh room number 12. Harganya 800.000. Fasilitasnya kita bisa taruh AC dan TV. Kalau semisalnya Bapak Ibu punya fasilitas lainnya, contohnya mungkin dapur pribadi, kita bisa taruh di sini. Lalu kita tambahkan dan pencet save. Setelah itu kita akan lihat di paling bawah ada available, AC, TV, dan dapur pribadi. Dan ini siap untuk disewa. Lalu bagaimana jika kita ingin merubah data dari kamarnya? Yang kita bisa lakukan adalah swipe ke kanan. Lalu di sini ada edit. Kita bisa ganti harganya. Ketika mungkin Bapak Ibu mau naikkan harganya jadi 1 juta, kita bisa ganti menjadi 1 juta. Lalu bagaimana caranya jika saya mau update kamar-kamarnya tidak satu-satu? Contohnya mungkin Bapak Ibu punya kamar 100, lalu mau update secara langsung. Bisa. Kita sudah sediakan update
batch edit room. Kita bisa pilih room-room mana yang kita akan update. Contoh ya, kita akan update room 1, 2, dan 3. Harganya kita naikkan menjadi 5 juta. Lalu kita taruh fasilitas yang ada di dalamnya. Lalu kita pencet save. Lalu kita lihat nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 harganya sudah terganti dan fasilitasnya pun juga sudah terganti. Lalu bagaimana jika saya mau menambahkan beberapa ruangan baru, kamar-kamar baru? Kita bisa add multiple rooms. Multiple rooms, kita bisa menggunakan prefix. Contohnya mungkin Bapak Ibu lebih prefer menggunakan depannya ada A-nya. Dan perlu kuantitinya, saya perlu tambah 10 lagi. Bisa. Lalu price-nya, price-nya sekarang 500.000 dengan closet dan juga table. Kita bisa save. Di sini kita bisa lihat di paling bawah ada ketambahan kamar-kamar baru A13 sampai A22. Begini adalah caranya untuk kita bisa add new room dan juga edit ruangan yang sudah tersedia. Lalu bagaimana caranya supaya saya bisa check in tenan yang ada? Untuk check in tenan yang ada, Anda bisa swipe ke kiri, lalu bisa pencet in. Di sini Anda bisa tulis namanya, contohnya Budi, KTP 123, phone number-nya contohnya 1345678, emailnya contohnya budi@gmail.com. Gendernya male, occupation-nya students, lalu emergency kontak kita bisa tulis Susi, emergency kontaknya 123456778. Di sini sudah tersedia untuk bisa upload KTP, upload kontrak PDF, dan juga upload payment proof. Biasanya payment proof ini akan digunakan contohnya ketika penyewa akan DP, kita bisa upload payment proof-nya di sini. Dan saya di aplikasi ini pun juga kita berikan fleksibilitas ketika mungkin penyewa akan mulai masa sewanya contohnya di tanggal minggu depan saya mau mulai, bisa ditaruh tanggal 11. Lalu payment methodnya bisa dipilih transfer, cash, QRIS, or others. Lalu juga jika mungkin penyewa akan dikenakan down payment atau DP, bisa ditulis di sini. Misalnya down payment-nya 200.000. Down payment ini akan muncul peringatan ketika setiap daripada penyewa itu check out. Jika down payment ini ada, maka ketika check out di aplikasinya akan ada alert untuk mengembalikan down payment yang ada. Lalu kita pencet check in. Lalu di sini akan terdapat receipt. Ya, resipnya akan muncul langsung di sini dan bisa di-share langsung ke WA pribadi dari penyewa yang ada. Lalu kita bisa lihat di sini, Budi sudah check-in. Lalu bagaimana cara kita bisa edit penyewa yang ada? Kita bisa swipe ke kanan, lalu kita pencet tenan. Di sini kita bisa edit, mungkin namanya Budi Tuti. Contohnya ya. Lalu kita bisa pencet save. Di sini terganti Budi Tuti. Lalu bagaimana jika mungkin ada penyewa-penyewa yang merusakkan barang-barang yang ada? Kita bisa taruh di additional fees and penalty. Kita bisa plus additional fee-nya, amount-nya let's say 200.000. Note-nya adalah rusak AC. Contohnya seperti ini. Nanti additional fees akan masuk langsung ke tagihan per bulanannya. Lalu ketika kita mungkin ada kos-kosan yang memberikan giveaway setiap bulannya, bisa juga kita masukkan ke sini. Add discount, let's say 50.000. Note-nya adalah giveaway. Kita pencet save. Lalu kita bisa pencet save changes. Di sini akan terlihat langsung fee-nya apa, 200.000 tambahan dan juga 50.000 diskon. Ya, itu adalah bagaimana cara kita bisa edit penyewa-penyewa yang ada.
Lalu ketika kita mau melihat mungkin history paymentnya, mungkin sudah pernah payment sebelumnya, kita bisa klik langsung di tombol ini, View Payment History. Jika tidak ada payment history sebelumnya, maka ada alert no payment history before. Tapi jika ada, akan ada list-listnya payment-payment yang sudah pernah dilakukan. Nah, kita bisa lihat contohnya dari sini saja, dari Budi Tuti. Budi Tuti sudah membayar tagihan pertama kalinya. Maka di payment history akan ada tulisan periode Mei 2026 sudah dibayar. Ya, karena 1 juta untuk biaya kamar dan 200.000 untuk biaya DP. Oke, lalu bagaimana jika saya mau check out? Check out mudah, kita bisa swipe ke kiri, lalu bisa pencet out. Lalu ketika pencet out dan confirm, akan ada alert kepada user, return deposit. Jangan lupa untuk return 200.000-nya. Ya. Lalu jika kita mau extend juga bisa ke kiri, lalu bisa klik extend. Di sini akan ditanyakan transfer metodenya berapa dan juga berapa yang akan dibayar. Bisa jadi ada kos-kosan yang bisa memberikan kelonggaran, bisa membayar setengah dulu. Contohnya kita membayar 500.000 dulu. Lalu kita pencet save. Lalu kita diharuskan untuk mengambil gambar atau menyematkan gambar sebagai buktinya. Ya, kita bisa sematkan gambar. Contohnya seperti ini. Lalu kita bisa lihat tadi, kembali ke Kirana Putri. Akan ada tulisan partial di sini, yang artinya adalah hanya terbayar sebagian. Jadi, supaya bisa menghilangkan status yang ada, kita harus melunasi. Sisanya adalah 800.000, perlu dilunasi. Lalu bagaimana? Oh, saya mau bayar sebagian lagi, bisa. Kita bisa taruh di sini seberapa banyak yang dia mau bayar. Lalu kita bisa pay, harus untuk mengambil gambar lagi. Lalu setelah mengambil gambar, kita bisa lihat lagi, masih parsial karena masih ada sisa. Lalu kita pencet pay untuk membayar sisanya. Lalu ketika kita sudah membayar sisanya, nomor 11 akan hilang statusnya, akan menjadi tidak ada status di sini. Dan sini akan ada resip untuk room yang ke-11. Ya, itu adalah cara kita bisa extend, out, dan juga edit room dan juga edit tenant. Lalu kita juga bisa melihat detail dari ruangan ini. Contohnya ada pemilik-pemilik kos-kosan yang ingin melihat history dari kamar nomor 11. Caranya bisa klik kamar nomor 11. Di sini akan tersedia history dari semua penyewa-penyewa yang sudah pernah menyewa di kamar 11. Termasuk dengan tanggal masuk dan tanggal keluarnya, nomor HP-nya juga kita bisa lihat di room history ini. Lalu, jika penghuni memiliki komplain, kita juga bisa taruh di sini. Add remark. Komplainnya apa? Contohnya komplainnya kamar bocor. Lalu receive, bisa klik save. Ketika klik save akan terdapat di sini kamar bocor. Lalu jika Bapak Ibu kembali ke dashboard, akan tersedia di sini reports. Ketika Bapak Ibu mungkin Anda pencet ini, akan tersedia room 11, yaitu tempat Kirana Putri tadi. Ketika kita klik, akan kembali ke view ini, seperti ini. Lalu jika kita sudah membenarkan atau masih on progress, kita bisa klik on progress dan actionnya adalah panggil tukang contohnya. Pencet save. Lalu di sini, di utama, masuk ke dalam maintenance karena masih dalam progress. Lalu ketika sudah selesai, yang bisa kita lakukan adalah finish atau cancel. Action taken-nya adalah
eh, ganti ledeng, pencet shift. Lalu di sini akan menjadi 0 dan 0 kembali. Itu adalah bagaimana cara kita bisa memanage setiap kamar-kamar yang ada. Lalu di sini tadi saya bilang di awal, kita bisa melihat berapa banyak sih kamar-kamar yang statusnya akan masuk ke deadline paymentnya atau sudah lewat paymentnya. Kita bisa klik juga di sini dan juga kita bisa send invoice dari sini. Jadi atau kita bisa melihat detailnya juga di sini. Ketika kita klik send invoice, ada dua pilihan. Kita bisa send via email ke email yang terdaftar di aplikasi ini, atau juga bisa send via WhatsApp ke nomor yang juga sudah terdaftar di aplikasi ini. Ya. Jadi itu adalah bagaimana caranya kita bisa melihat dari bagaimana kita arrange, mengatur kamar-kamar yang ada. Lalu jika kita mau memberikan notes untuk kos-kosan, juga bisa dilakukan dari sini, Remarks. Contohnya ganti pagar. Dan kedepannya ini akan ada sistem untuk expense. Jadi bisa Bapak Ibu tulis juga di sini berapa biaya untuk ganti pagar. Tapi itu untuk versi selanjutnya. Untuk sekarang hanya record apa yang mungkin Bapak Ibu lakukan di kos-kosan ini. Lalu ketika mungkin Bapak Ibu mau ganti address-nya, bisa dilakukan lewat sini, change address-nya kos 12, lalu bisa diupdate. Lalu jika Bapak Ibu ingin memberikan mempunyai satu kos-kosan lagi yang baru, bisa klik add house. Di sini bisa ditambahkan kos 2 di sini, kos 2, alamatnya dan berapa ruangannya. Lalu di sini akan kelihatan ada 5 kamar kosong sudah siap untuk diisi. Lalu mungkin Bapak Ibu punya 100 kamar dan susah banget untuk mencarinya. Yang bisa Bapak Ibu lakukan di aplikasi ini sudah tersedia filter. Bapak Ibu tinggal klik dan langsung bisa dicari nama penghuninya, atau bisa dicari juga nomor kamarnya. Jadi ini sudah cukup fleksibel bagi Bapak Ibu dan membantu bagi Anda yang memiliki kos-kosan atau apartemen yang mungkin banyak banget. Lalu ini adalah sistem finance-nya. Sistem finance ini akan diambil setiap bulannya, dan juga Bapak Ibu mungkin bisa pakai ini untuk melihat secara historis seperti apa. Lalu Mei, April, Maret seperti apa, apakah bertumbuh atau malah menurun, bisa dilihat di sini. Lalu Bapak Ibu bisa melihat juga di sini setiap ruangannya, berapa sih pendapatan di setiap ruangan-ruangan. Dari sini tujuan dan harapannya adalah Bapak Ibu bisa melihat kamar mana sih yang kurang baik, mungkin perlu direnovasi atau mungkin perlu diganti apanya. Makanya saya tambahkan fitur ini supaya Bapak Ibu bisa menganalisa, dan kedepannya ada fitur AI untuk membantu Bapak Ibu bisa menganalisa ini. Ya, atau tersedia monthly, bisa dipilih Januari, Februari, Maret, bisa dipilih, atau Bapak Ibu bisa klik langsung dari sini. Atau juga bisa by year to date-nya. Dari Januari sampai Mei, kita bisa melihat revenue-nya naiknya seberapa. Berapa banyak diskon, berapa banyak add-on fees-nya juga. Ya. Lalu secara all time juga kita bisa lihat di sini. Seperti itu untuk finance screen. Lalu untuk profile screen di sini Bapak Ibu bisa masukkan bank details. Saya sarankan Bapak Ibu bisa masukkan bank details ini sehingga nanti ketika tagihan itu dikirimkan ke masing-masing penyewa, mereka akan sudah tahu dan terlihat di tagihannya bank detail Bapak Ibu Saudara. Lalu di sini juga tersedia link ke Google account atau juga ke Apple account jika menggunakan iOS. Lalu ketika mungkin bahasa Inggris itu tidak familiar bagi Anda, bisa juga diganti ke bahasa Indonesia. Atau mungkin Bapak Ibu pakai bahasa Mandarin juga bisa diganti ke bahasa Mandarin. Ya, tergantung Bapak Ibu
senangnya pakai yang mana. Lalu pengaturan juga mata uangnya bisa jadi Bapak Ibu pakai ini di luar negeri. Jadi bisa mata uang diganti atau negaranya diganti. Negara ini digunakan untuk default nomor HP. Ya, mata uang ini dipakai untuk currency yang kita pakai di cost manager ini. Lalu ini untuk paket langganannya tentang aplikasi, dan juga jika Bapak Ibu memiliki masukan, Bapak Ibu bisa berikan masukan Bapak Ibu di sini. Kategorinya bug, saran, keluhan, tuliskan pesan, bantu aplikasi ini menjadi aplikasi yang besar. Karena tujuan dari aplikasi ini sebenarnya adalah ke IoT. Kita mau konekkan semua yang ada di kos-kosan supaya mudah untuk di handle dengan property owners seperti kita. Sekian untuk tutorial yang ada. Jika masih ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin bisa langsung chat di email yang ada, berikan di email yang ada. Ini dengan sangat senang hati menerima segala masukan-masukan yang ada, karena aplikasi ini dibangun dari property owners, dan saya harap dari property owners bisa juga kepakai dan berfungsi untuk semua property owner yang lain. Sekian untuk tutorial yang ada. Jika ada pertanyaan, bisa langsung menginfokan saja. Terima kasih.